Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita bisa duduk sejenak di majelis ilmu, majelis yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang sangat disukai oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan para malaikat akan mendoakan orang-orang yang senantiasa berada di majelis ilmu. Terlalu banyak fadilah kehadiran di majelis ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kebaikan itu pada maghrib ini bisa kita dapatkan. Diturunkan ketenangan jiwa, diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, didoakan oleh para malaikat, bahkan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Semoga waktu-waktu yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk menambah kebaikan, yang salah satunya adalah duduk di majelis ilmu, yang dengan cara itulah kita bisa semakin paham dengan agama kita. Dan kalau seandainya kita semakin paham dengan agama kita, tentu akan semakin sempurna pula pelaksanaannya. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasul yang telah mengorbankan segala-galanya dalam menyebarkan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita coba lihat, kita pahami apa yang telah beliau ajarkan dan apa yang harus kita lakukan dari apa yang telah beliau ajarkan. Agak apa sih? Rasul adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bahkan lebih berjasa daripada orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita sebagai asbab kita ada dalam kehidupan dunia. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai asbab untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah sebabnya kita harus lebih mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Termasuk dari diri kita sendiri, dan mencintainya lebih daripada mencintai orang tua kita sendiri. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi belum akan sempurna iman seseorang itu kecuali kalau seandainya saya ini, kata Rasul, lebih dia cintai dari siapa? Dari anaknya, dari ayahnya, dan dari manusia semuanya. Kenapa didahulukan di situ anak daripada ayah?
Karena biasanya orang kalau sudah punya anak, kecintaannya lebih kepada anaknya daripada kepada ayah. Jadi kesempurnaan iman kita kepada beliau, kalau seandainya kita bisa mencintai dia lebih dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu pernah bilang, ya Rasulullah, saya siap untuk mencintai kamu lebih dari segala-galanya, kecuali dari diri saya. Kata Rasul, la ya Umar, enggak cukup wahai Umar, sampai kamu cintai saya lebih dari diri kamu sendiri. Lalu kata Umar, oh kalau begitu ya Rasulullah, saya cintai kamu bahkan lebih dari diri saya sendiri. Ketika itulah Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kesempurnaan iman itu kamu miliki ketika kamu siap untuk mencintai saya lebih dari diri kamu sendiri. Kalau berbenturan antara kepentingan pribadi dengan keinginan Nabi, yang mana yang kita dahulukan? Siapkah kita mendahulukan keinginan Rasul, keinginan syariat, kalau bertentangan dengan keinginan diri kita sendiri? Ini keuntungannya banyak nih ya, tapi ada tipu-tipunya sedikit. Kata Nabi, jangan nipu. Nipu kita atau tidak? Kalau nipu juga, berarti kita lebih mengedepankan keinginan diri. Masuk waktu, awak mau olahraga. Karena olahraga peluit pertama itu mulai orang azan. Berarti kita sedang mengedepankan keinginan siapa? Keinginan diri kita kah? Atau keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam artian keinginan syariat secara umum. Maka makna dari mencintai Nabi lebih dari segalanya, bahkan dari diri sendiri, artinya sesungguhnya adalah kita harus siap mengedepankan keinginan syariat, keinginan Rasul daripada kepentingan diri kita sendiri. Maka kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yang seperti itu orang yang siap untuk menerima kebenaran, walaupun dia akan mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Itu adalah bukti dari hati yang bersih. Qabiliyatul lil haq wa indaha ma ahabbah. Siap menerima kebenaran walaupun akan mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Tengok Nabi Ibrahim, betapa sayangnya dia kepada anaknya yang bernama Ismail. Tapi sayangnya itu bisa dia cancel dulu, meskipun nanti Allah meskipun dia harus menyembelih anak. Tapi ternyata yang diinginkan oleh Allah bukan menyembelih Ismail. Yang diinginkan oleh Allah itu hanya ujian untuk sampai ke titik itu. Siap atau tidak? Ternyata Nabi Ibrahim lulus dalam persoalan ini. Maka wajar dalam Al-Quran itu hanya ada dua kata uswah untuk Nabi. Pertama kata uswah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kata uswah untuk Nabi Ibrahim. Dua itu saja kata uswah yang ditujukan kepada Nabi. Bahkan diabadikan pula dua-duanya dalam salawat Ibrahimiyah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan sekaligus bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena memang pantas untuk dijadikan untuk dijadikan uswah, untuk dijadikan contoh, khususnya dalam mengedepankan cinta kepada Allah daripada mengedepankan keinginan pribadi. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang jujur dalam mencintai Rasul kita, tidak berpura-pura tapi serius, karena cinta yang akan menyelamatkan di akhirat kelak itu adalah cinta yang benar, bukan cinta yang pura-pura. Kata Rasul, anta ma'aban ahbabta
engkau di akhirat kelak bersama orang yang engkau cintai. Kalau ingin kita bersama Rasul di akhirat kelak, cintai dia. Tapi kalau mencintai orang lain lebih daripada Nabi, nanti di akhirat juga akan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul wa Adillatuha. Kita sudah selesai membahas 4 perkara yang harus kita miliki. Siapa yang masih ingat? Apa yang 4 perkara yang harus ada pada diri kita, yang wajib untuk kita miliki? Karena 4-4-nya sudah kita sampaikan. Coba, ilmu, amal, mendakwahkan, dan sabar. Kita harus memiliki ilmu. Yang kedua, kita harus mengamalkan ilmu. Yang ketiga, kita harus mendakwahkan ilmu yang kita dapatkan, tidak hanya untuk diri sendiri. Sedangkan yang keempat, kita mesti sabar di dalam mendakwahkannya. Bahkan sabar ini dalam 3 yang pertama itu. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya. Karena 3 poin yang pertama itu 3-tiganya membutuhkan kesabaran. Sekarang kita masuk, apa dalilnya? Dari mana penulis buku mengambil 4 kewajiban yang tadi itu? Apakah beliau adalah orang yang pertama untuk mengucapkan itu? Atau juga ada diambil, disari dari apa yang dikatakan oleh para ulama pada masa dahulu? Ini yang akan kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah, ini dalil untuk menunjukkan 4 hal yang tadi itu. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini surat Al-'Asr. Inilah dalil untuk 4 poin yang kemarin kita berikan penjelasannya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan mereka-mereka yang saling berwasiat dalam menyampaikan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka-mereka yang selalu berwasiat dengan kesabaran. Ini surat Al-'Asr yang sangat pendek. Apa kata Imam Syafi'i? Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ini ungkapan Imam Syafi'i. "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Kalaulah Allah tidak menurunkan hujahnya kepada hambanya, kepada kita hamba Allah, illa hazihi surah, kecuali surat ini, lakafathum, niscaya itu cukup bagi mereka. Ini luar biasa ungkapannya. Jadi kalaulah Allah tidak menurunkan surat yang lain selain daripada wal asri ini,
Nggak ada surat lain yang diturunkan sebagai hujah kewajiban yang 4 tadi itu. Lakafathum. Cukup itu bagi mereka. Berarti kerugian itu akan didapat oleh orang-orang yang tidak memiliki yang 4 tadi itu. Dan kalau seandainya mereka sudah memilikinya, berarti mereka akan keluar dari sifat atau dari keadaan merugi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat maknanya. Qaulu ta'ala wal 'asri aqsama Allah 'azza wa jalla fi hadhihi surah bil 'asri alladhi huwa ad-dahr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam ayatnya ini bil 'asri alladhi huwa ad-dahr, dengan al-asr. Al-asr itu adalah ad-dahr. Ad-dahr itu zaman, masa. Wa huwa mahallul hawadis min khairin wa syarrin. Masa itu adalah tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa dari kita, baik itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Jadi masa itu waktu atau keadaan di mana akan ada satu di antara dua yang akan muncul dari kita. Mungkin yang datang dari kita adalah sesuatu yang sifatnya adalah baik, atau adalah sesuatu yang bersifat buruk. Seandainya dalam waktu kita tidak gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, maka dikhawatirkan nanti justru yang akan kita lakukan adalah perkara-perkara yang buruk. Jadi ketika Allah bersumpah dengan masa, itu setiap Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan penting dan tingginya nilai sesuatu itu. Sehingga Allah jadikan itu tempat untuk bersumpah dia. Dan masa itu, semua kita punya masa yang sama. 1 jam kita semuanya adalah 24. 1 hari 24 jam. Semua kita punya waktu dengan menit yang sama. Tapi apakah hasilnya sama? Apakah si fulan punya kebaikan yang sama dengan si B? Apakah si B punya keburukan yang sama dengan si C? Bisa berbeda. Padahal kita punya waktu yang sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika Allah bersumpah dengan masa itu waktu yang bersifat umum, karena ada nanti sumpah Allah untuk setiap penggalan waktu kita. Ada sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap penggalan waktu yang kita lalui. Mulai dari fajar. Apa sumpah Allah? Wal fajri walayalin ashar. Setelah waktu fajar apa? Duha. Ada lagi sumpah Allah? Wad duha wal laili idza saja. Setelah duha apa? Siang. Siang ada lagi sumpah Allah. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, kalau di antara makna dari kata asar itu adalah waktu asar. Itu di antara makna. Tetapi sering diartikan al-asr itu dengan zaman secara keseluruhan. Dan ketika diartikan al-asru, biasanya memang kerugian itu terasa di akhir waktu. Mulai usaha wajak pagi, sore bekok taso, ugi atau untung. Mulai mata etong. Jadi waktu asar itu sebenarnya waktu pada bagian akhirnya yang memang biasanya kerugian itu terasa pada bagian akhir. Tetapi kalau kita lihat penafsiran para ulama, al-asri di sini bukan khusus waktu asar, tetapi adalah zaman masa secara umum, masuk di dalamnya fajar, masuk di dalamnya duha, masuk di dalamnya siang, bahkan masuk di dalamnya malam. Karena untuk malam Allah juga bersumpah wal laili. Tadi ada wan nahari, ada lagi wal laili. Bahkan wal laili ini diulang-ulang. Ketika wal fajri wal layalin juga setelah itu. Ketika wal duha
Wal laili juga setelah itu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr dalam surat yang sangat pendek, ternyata kata Imam Syafi'i, ayat 1 ini, surat 1 ini saja sudah cukup untuk menjadi hujjah bagi hamba Allah untuk 4 perkara yang tadi itu. Bagaimana seseorang harus berilmu, kemudian dia beramal, kemudian dia berdakwah, kemudian dia sabar dalam berdakwahnya atau sabar dalam mengerjakan ketiga perkara yang ada pada mulai dari awal ayat itu. Kala Ibnul Qayyim berkata, Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim itu adalah murid utamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi masing-masing imam itu ada murid utamanya. Imam Bukhari umpamanya, murid utamanya adalah Imam Muslim. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid utamanya itu adalah Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa kata beliau? Jihadun nafsi arba'u maratib. Jihadun nafs arba'u maratib. Jihad diri itu ada pada 4 tingkatan. Jihadun nafs, karena jihad itu ada dengan harta, ada dengan jiwa. Sekarang jihadun nafs. Apa yang masuk dalam kategori jihadun nafs? Kata Ibnul Qayyim, jihadun nafsi itu ada arba'u maratib. Ada pada 4 hal. Yang pertama sekali, yang akan masuk dalam kategori jihadun nafsi adalah jihadul ilmi. Jihad dalam bentuk ilmu. Ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Yang jihadun nafsi itu adalah seseorang berjuang. Jihad itu kan artinya berjuang. Jangan diartikan nanti jihad itu selalu dalam artian perang lalu membunuh. Ini kesalahan. Kesalahan sebahagian, bahkan orang-orang yang membenci Islam, orang-orang orientalis, orang-orang yang benci sama Islam, itu mereka sangat benci dengan istilah jihad. Kenapa benci dengan istilah jihad? Karena mereka yang tahu itu jihad itu hanyalah berperang lalu membunuh. Jadi seolah-olah Islam ini adalah agama yang sadis, yang suka membunuh. Bahkan itu mereka akan menghabiskan biaya miliaran, triliunan untuk menghapus kata jihad dari kurikulum. Padahal kalau seandainya dimaknai secara benar jihad itu luar biasa artinya. Karena jihad itu perjuangan kita untuk mendapatkan sesuatu yang dalam hal ini adalah sesuatu kebaikan. Mendapatkan, berjuang dalam meraih sesuatu dan itu adalah baik, itu sesungguhnya adalah bagian dari jihad. Bukankah orang-orang yang mencari nafkah untuk anak keluarga itu bagian dari jihad? Bukankah mentaati orang tua itu juga bagian dari jihad? Nah, oleh karena itu jihadun nafsi saja itu dinil haq. Di dalam mempelajari apa? Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berjuang dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari jihad, dan itu ada pada martabat yang pertama, ada pada tingkatan yang pertama. Bagaimana kita sebagai hamba Allah selalu berjuang, selalu membawa diri kita ini untuk mendapatkan al-huda wa dinil haq, petunjuk yang benar, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kalau seandainya
al-huda itu diartikan petunjuk, maka dinul haq itu diartikan pengamalan dari petunjuk itu sendiri. Kalau seandainya al-huda diartikan Al-Quran, maka dinul haq itu pelaksanaan Al-Quran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah satu-satunya kebenaran dalam beragama. Allazi la falaha laha wa la sa'ada fi ma'asyiha illa bihi, di mana kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan apapun dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apapun baik di dunia maupun di akhirat illa bihi, kecuali dengan berjuang mendapatkan ilmu yang tadi itu. Nah, jadi yang pertama kata Ibnul Qayyim, jihadul ilmi. Berarti sejalan dengan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya. Karena ketika beliau bahas sebelumnya sudah kita berikan penjelasan 4 perkara yang wajib bagi kita untuk memilikinya. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa al-ilmu menurut beliau? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud din. Mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal risalatul Islam. Persis sama dengan yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Berjihad, berjuang di dalam mempelajari al-huda wa dinil haq. Kenapa dikatakan belajar itu adalah perjuangan? Kenapa dikatakan belajar itu adalah perjuangan? Berjihad. Bahkan ada hadis Nabi, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, fahuwa, maka dia adalah fi sabilillahi hatta yarja. Dia sedang berjuang di jalan Allah hatta yarja, sampai dia pulang kembali. Berarti hadis ini memperkuat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, bahwa al-ilmu itu perlu jihad, al-ilmu itu perlu perjuangan. Dan dikarenakan oleh perlu perjuangan, maka berarti perlu kesabaran. Ini duduk di majelis ilmu begini, kalau tidak sabar dah pergi kita. Sangat memerlukan kesabaran. Kalau kita membaca buku, wak boleh buku wak baca. Kalau bukan karena kesabaran kita di dalam membacanya, tidak akan pernah selesai buku itu untuk dibaca. Siapa yang pernah menamatkan satu buku? Buku apa aja lah. Buku agama tapi. Nah, ada? Buku apa kira-kira yang pernah kita baca tuntas dari awal sampai akhir? Sekarang mimpi buku ini 50 halaman, kayaknya tidak sampai 1 halaman, pindah selesai. Tapi kalau seandainya kita sabar, kita berjuang terus, kita tahu kalau kita sedang jihad, kita akan baca terus. Maka menuntut ilmu pun memerlukan kesabaran. Maka pantas dia disebut sebagai jihad, pantas disebut sebagai itu adalah sebuah perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, asaniyah ayyujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi. Seseorang itu berjuang, yujahid, dia harus berupaya maksimal 'alal amali bihi, untuk mengamalkan dengan ilmunya itu ba'da ilmihi, setelah dia mengetahui. Ini jihad pada tingkatan yang kedua. Yang pertama jihad untuk mendapatkan ilmu, yang kedua adalah jihad untuk mengamalkan setelah ilmu itu didapat. Karena tiada arti sebuah ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Bahkan kata-kata ilmu yang ada dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi itu bukanlah berhenti pada sebatas mengetahui saja, tetapi ilmu yang diikutkan dengan amal. Ketika Allah memuji orang-orang berilmu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuji orang-orang berilmu dalam Al-Quran. Apa di antara contohnya? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?
Apakah sama kedudukan orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Berarti Allah memuji orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Berarti diberikan ilmu. Akan ada nanti banyak ayat yang bisa kita temukan. Nabi mendoakan Ibnu Abbas ilmu. Nabi meminta banyakkan ilmu. Oleh karena itu, ketika ada pujian untuk orang-orang berilmu, itu sesungguhnya berilmu yang dimaksud adalah berilmu yang diamalkan. Bukan sekadar mengetahui. Bukan sekadar hanya tahu saja begitu, tahu dia halal, tahu dia haram, tapi tidak diamalkan. Dia tidak akan berbeda nanti dengan orang yang tidak mengetahui. Bahkan kalau dia sudah berilmu mana halal, mana haram, lalu dia tidak amalkan, jangan-jangan dosanya lebih berat daripada orang yang tidak tahu kalau itu adalah haram. Sekarang, makanan ini tak tahu kita ternyata adalah makanan yang haram. Tapi kalau kita makan, berdosa. Kalau kita tidak tahu, tidak berdosa. Sekarang tahu kita kalau ini adalah haram. Wah, makan, berdosa? Siapa yang kadang dosa gini? Yang mengetahui atau yang tidak mengetahui? Yang mengetahui. Maka setiap pujian orang-orang berilmu dalam Quran dan hadis, itu maksudnya adalah orang berilmu yang mengamalkan. Bukan sekadar mengetahui saja. Nah, sehingga pada peringkat yang kedua, pada tingkatan yang kedua, berjuang untuk mengamalkan setelah dia mengetahui sesuatu. Kenapa dikatakan berjuang juga? Karena ternyata memang berat. Sangat berat. Godaannya tentu akan sangat banyak sekali. Yang ketiga, ayu jahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Pada tingkatan yang ketiga adalah jihad itu adalah berjuang ala da'wati ilaihi. Berjuang untuk mendakwahkan ilmu tersebut, wa ta'limuhu man la ya'lam, dan mengajarkan orang-orang yang tidak mengetahui. Berarti masuk pada poin yang ketiga adalah dakwah. Apa yang sudah diketahui, maka dia punya kewajiban pula untuk menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahui. Sedangkan yang keempat, tingkatan yang keempat, ayu jahidah ala sabri ala masyaqqid da'wa ilallah. Hendaklah ia berjuang di dalam bersabar. Berjuang di dalam bersabar ala masyaqqid da'wa. Qayyim ini adalah orang yang memiliki 4 bentuk jihad diri tadi. Dia berjuang dalam mendapatkan ilmu, dia berjuang dalam mengamalkan ilmu, berjuang dalam mendakwahkan ilmu, dan berjuang bertahan untuk tetap sabar di dalam berdakwahnya. Dari mana boleh ambil 4 ini? Sama sumbernya. Belum mengambil 4 tingkatan jihad ini dari surat Wal-Asri. Demi masa. Jadi pantas Allah bersumpah dengan masa, karena memang masa itu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, kita khawatir kita akan terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang buruk dalam mengisi waktu. Karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Insya Allah kita sambung setelah azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita coba tengok sedikit kandungan ayat. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Kalau kita coba baca melalui tata bahasa nahu, di sini ada dua lafaz taukidnya. Yang pertama adalah inna, sesungguhnya. Yang kedua huruf lam itu litaukid. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Berarti dua sungguhnya di situ. Sedangkan satu saja sungguhnya sudah begitu tajam sindiran Allah untuk semua kita, apalagi kalau sudah dua. Dan ketika dilihat lafaz khusrin, itu adalah lafaz yang nakirah. Nakirah itu biasanya menunjukkan makna umum. Sekarang kalau ditanya, kerugian apa yang akan didapat oleh manusia itu? Kan tidak ada jelaskan. Apakah kerugian dunia? Apakah kerugian akhirat? Apakah kerugian untuk diri dia? Kerugian untuk keluarganya? Kerugian untuk masyarakat secara keseluruhan? Kan tidak dijelaskan. Oleh karena itu dikatakan dia disebutkan dia secara mutlak di situ adalah liya'ummal ma'na. Supaya memang maknanya menjadi umum dan masuk ke dalamnya semua
Semua bentuk kerugian. Jadi kalau seandainya yang 4 tadi tidak ada, memang kita rugi di mata Allah dan rugi dalam segala hal. Mungkin dia akan bisa mendatangkan harta yang banyak dengan tidak berimannya kepada Allah. Tetapi kalau kata Allah itu tidak berkah, apakah banyak itu bisa menggembirakan kita kalau seandainya dia tidak berkah? Berapa banyak orang yang semakin banyak hartanya semakin sempit hatinya. Semakin banyak hartanya semakin susah terasa hidupnya. Padahal Allah membukakan dunia untuk dia. Oleh karena itu, ketika disebutkan secara umum, bal utliqa liya ummah, disebutkan itu dengan tidak secara ma'rifah, disebutkan sebagai nakir atau mutlak liya ummah, supaya memang maknanya menjadi bersifat umum. Faqad yakunu mutlaqan kahalim min khasrid dunya wal akhirah. Maka bisa saja yang dimaksud itu adalah keadaan merugi, di mana kerugian itu adalah ad-dunya wal akhirah. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Wafatahun na'im, atau kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dalam artian yang sesungguhnya. Wastahaqqal jahim, dan dia lebih pantas untuk mendapatkan jahim. Apa jahim itu? Neraka, ancaman, siksaan Allah. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'd, atau barangkali dia merugi pada satu bentuk, meskipun pada sebagian yang lain dia tidak disebut sebagai orang yang merugi. Rugi pada sebagian, tetapi tidak pada yang lain. Nah, oleh karena itu, yustafadu min mafhumil ayat, diambil faidah dengan memahami ayat yang tadi itu, annal khusran, bahwa sesungguhnya kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang itu qad yakunu bil kufri, mungkin kerugian itu disebabkan oleh kekufuran, oleh kesyirikan, wal iyadzu billah. Jadi perbuatan syirik, karena kan awalnya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Orang beriman beruntung dia. Lawan iman apa? Tentu syirik, kufur. Lawan tauhid apa? Syirik. Kalau tauhid itu membuat kita menjadi orang yang beruntung, tauhid membuat orang yang jadi beruntung, berarti syirik membuat orang menjadi merugi. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, niscaya amal kamu akan terhapus. Jadi perbuatan syirik, perbuatan yang akan bisa menghapus amal kita. Wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu akan menjadi masuk dalam kelompok orang-orang yang khasirin. Khasirin itu yang merugi, khusrin tadi kan khasirin, orang yang merugi. Maka di antara bentuk kerugian yang akan didapatkan kalau tidak beriman, atau kerugian yang akan didapatkan dengan perbuatan syirik, itu adalah amal kita akan terhapus dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Berhati-hati betul dalam persoalan syirik. Syirik perbuatan yang mungkar dan paling mungkar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik itu sudah sering kita ulang-ulang dan kita berikan penjelasan. Kita menduakan Allah dalam ibadah kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang seharusnya itu hanya untuk Allah. Itu bagian dari syirik. Memberikan sesuatu yang seharusnya hanya untuk Allah, sekarang kita berikan kepada selain Allah. Berarti bagian dari bentuk kesyirikan. Apa contohnya? Yang mengabulkan doa siapa? Hanya Allah. Berarti meminta hanya kepada Allah. Kalau kita sudah meminta kepada selain Allah, minta dikabulkan doa kita kepada selain Allah, itu syirik enggak?
Itu bagian dari syirik. Karena seharusnya itu hanya untuk Allah, tetapi kita minta kepada selain Allah. Yang memberikan kita keselamatan dalam perjalanan apa? Allah. Dan tidak ada selain Allah yang memberikan keselamatan. Bukan sopir kita, bukan pilot kita. Kita malah nggak kenal itu sama pilot itu. Tapi betapa nyamannya kita dalam sebuah pesawat, padahal kita tidak pernah kenal dengan pilotnya. Tetapi kita hidup ini, Allah yang menjamin keselamatan kita. Tapi kadang-kadang kita meragukan itu. Malah banyak orang yang mencari cara selamat dari yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dicarilah jimat-jimat yang akan bisa memberikan keselamatan, tangkal-tangkal. Kalau tinggal tangkal lu balik. Oh. Itu tandonya takwi kan. Kalau tinggal pulang dia menjauhi, kok tidak selamat wak renangnya. Berarti dia telah mengandalkan keselamatannya dalam perjalanan bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada jimat. Kami ke Allah juga mintanya Ustaznya. Cuma ikut ciapu aja nyaganya. Tak ciapu lah gak makasih. Pokok tetap kami minta kepada Allah katanya. Tapi perlu adoiko berarti sudah membawa yang lain bersamaan dengan Allah dalam kerjanya Allah. Itu juga sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Yang membuat usaha kita laris, maju, sukses siapa? Allah. Karena yang membuat kita sukses itu adalah Allah, berdoalah kepada Allah. Mulailah hari kita dari masjid. Masuk waktu subuh pergi ke masjid, berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, saya hari ini mau buka usaha. Tolong sukseskan usaha saya Allah. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita dan biar Allah yang mengatur caranya sendiri untuk memberikan keuntungan-keuntungan kepada kita. Keuntungannya Allah Ta'ala untung dia. Tetapi ada tidak orang yang mencari cara untuk mendapatkan kesuksesan usaha itu dengan cara yang lain? Ada jimat pelaris. Jimat beliau dagangan laris. Jimat beliau copek kayu. Bocai batu, ada batu copek kayunya deh. Kok iya lah bisa kayu deh, yang nak kan dia jual batu deh. Nyinyo nak lebih kayu lah. Dan orang menjual ndaklah kena musikin. Maka perbuatan syirik itu merusak akal kita. Ndak cerdas lagi cara berpikir kita. Jadi kalau sudah terjebak pada kesyirikan itu ndak normal jo pikir wala itu. Ndak iyo jo dak. Ndak masuk akal lu, oke je nyawa orang. Karena tipu daya setan itu ada di situ. Nah, dicarilah berbagai macam bentuk bacaan-bacaan, mantra-mantra, jimat-jimat, bayar pula. Lalu sekenek mahar tu, ada mahar tu. Padahal dia sudah di situ saja dia sudah memulai kerugiannya dengan membeli sesuatu, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak jelas. Padahal kesuksesan kita itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Jadi yang pertama sekali al-khusran qad yakunu bil kufri wasyirki. Terkadang kerugian itu bisa kita dapatkan melalui kekufuran dan kesyirikan. Maka bertentanganlah dengan yang pertama, illal ladzina amanu. Yang kedua, singkat saja ini insyaallah yang terakhir kita sampaikan. Wa qad yakunu bitarkil amal. Terkadang kerugian itu kita dapatkan bitarkil amal, dengan meninggalkan amal. Berarti ndak wa amilus salihat. Kan ilal ladzina amanu wa amilus salihat. Ketika amal saleh membuat kita menjadi orang beruntung, berarti meninggalkan amal membuat kita menjadi orang yang merugi. Apa kata Allah? Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang khaffat mawazinu, orang yang kalau seandainya timbangan amalannya
khaffat, khafif, ringan. Enggak berat timbangan amalnya. Berarti dia meninggalkan amal soleh. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun. Mereka bisa-bisa kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua, kerugian akan bisa kita raih, kita dapatkan bitarkil amal, dengan meninggalkan berbuat amal saleh. Ketika kita lakukan amal saleh, maka timbangannya akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Tapi kalau kita tinggalkan amal saleh, maka berarti timbangannya nanti akan khaffat, akan ringan. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk beramal saleh, berbuat baik sekecil apapun. Sekecil apapun. Jangan pernah menghina kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya sekadar bertemu dengan saudara-saudara kamu dengan wajah yang berseri, wajah yang senyum. Ketemu kawan kok banyak na utang, senyum aja lah kata itu. Jangan tengok bos awak. Susah. Nyado kadang orang kaya nya jodoh susah ya tahu. Yang harus kita lakukan apapun keadaannya, walau antalqa, meskipun sekadar senyum pada saat kamu bertemu dengan saudara kamu. Senyum sama saudara saja itu menjadi bagian dari amal saleh. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Tapi jangan disalahpahami. Nah, di sini lewat kota Impa senyum dia. Apa senyum Pak? Senyum adalah sedekah. Yang sedekah itu senyum kepada saudara kamu, bukan senyum kepada kota Impa. Nah, jadi walaupun entah 2.000, entah 5.000, jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan baik itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan kebaikan itu walaupun dia adalah perbuatan kecil. Yang kecil inilah nanti kalau sudah numpuk dia akan menjadi banyak. Apalagi kalau seandainya perbuatan yang kecil tetapi pengorbanannya sesungguhnya bagi dia adalah besar. Karena yang dipandang oleh Allah bukanlah besar kecilnya bentuk apa yang kita berikan, tetapi adalah pengorbanan dengan mengerjakan perbuatan saleh, perbuatan yang baik itu. Maka dalam hadis dikatakan juga oleh Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Bisa-bisa yang berinfak 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Kenapa demikian? Ternyata yang menginfakkan 1 dirham dia hanya punya 2. Berarti dia menginfakkan separuh dari hartanya. Dan itu tentu saja perjuangannya atau jihadnya lebih besar karena ia memberikan separuh dari hartanya. Sedangkan yang ketiga, waqad yakunul khusrana bitarkit tawasi bil haq. Mungkin saja kita mendapatkan kerugian itu karena meninggalkan tawasau bil haq. Ada hal-hal yang perlu kita ingatkan. Ini ketika dibilang dakwah, ketika dibilang tawasau bil haq, tidak usah bayangkan yang besar-besar. Kita kepada istri kita kepada anak kita. Pada saat barangkali ada sikap-sikap yang salah dari istri kita, mungkin pakaiannya atau mungkin ucapannya, berani tidak kita untuk tawasau bil haq? Karena kalau kita tinggalkan, jangan-jangan itu sebagai penyebab kerugian kita. Jangan-jangan dia mati di atas kemaksiatan. Jangan-jangan dia diambil nyawanya oleh Allah saat dia sedang tidak taat. Oleh karena itu, meninggalkan tawasau bil haq bisa-bisa sebagai cara untuk atau sebab mendapatkan kerugian. Atau anak kita atau siapa saja yang memang mungkin untuk kita sampaikan. Karena kalau seandainya ada satu nasihat yang kita sampaikan kepada orang tertentu, dia selamat, kita pun keluar dari kerugian. Tapi kalau kita tidak sampaikan, dia tidak selamat karena berada dalam kemaksiatannya, kita pun jangan-jangan mendapatkan
mendapatkan kerugian. Sedangkan pada poin yang keempat, waqad yakunu bitarkit tawasi bisabri, mungkin juga kerugian itu didapat disebabkan oleh meninggalkan at-tawasi bisabr, hilang kesabaran. Makanya ada pertanyaan, aduh sabar do batas Pak Ustaz. Karena habis sabaran gini banyak kan. Nah, atau jangan coba habis sabaran enggak ini kan? Ada enggak batas di sabar? Enggak ada batas. Batasnya sabar itu adalah ketika bertemu dengan Rasul di telaganya. Itulah batas dari kesabaran. Teori barangkali ini sulit, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap kita dimudahkan untuk melakukannya. Inilah makna dari innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, dan kerugian di sini adalah maknanya umum karena memang kalimatnya adalah nakirah, dia bersifat mutlak liya ummal makna, agar maknanya masuk semua ke dalamnya. Maka apapun untuk kerugian itu akan didapatkan kalau seandainya memang dia tidak melaksanakan 4 hal yang pertama. Adapun penjelasan tentang apa itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini juga diberikan penjelasan, tetapi barangkali kita tidak punya waktu sekarang untuk menyampaikannya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita dapatkan, dan seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana hukum sholat fardu yang di dalamnya ada jenazah yang akan disolatkan? Ini memang perlu perlu diperhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita tidak sadar kita akan menyolatkan jenazah karena dia akan disolatkan di depan. Tentu akan diletakkan dia di depan. Belum tidak payah lain sudah semayangnya kan. Padahal kalau diletakkan di depan berarti nanti akan membuat kita sujud kepada jenazah. Dan itu tidak boleh. Kenapa sholat jenazah itu tidak ada sujud dan rukuknya, hanya takbir saja? Karena di hadapan kita ada jenazah. Nah, oleh karena itu meletakkannya di depan kita itu tidak boleh. Jangan lakukan. Sebaiknya cari tempat, mungkin ada ruangan atau apa, atau di luar. Bagaimana kalau di belakangnya? Jangan diletakkan di bagian dalam masjid. Tapi letakkanlah ia pada bagian-bagian tertentu yang tertutup. Mungkin di ruangan tertentu atau di dalam mobil jenazah. Setelah itu nanti baru diangkat, kan tidak jauh tuh. Dan tidak payah pula. Itu membuat kita menjadi lebih selamat daripada mengambil kemudahan akan cek menyolatkan coba kok lainnya diletakkan depan. Itu akan membuat nanti kita sujud kepada manusia, dan sujud kepada manusia itu adalah baik yang hidup maupun yang mati, itu tidak dibolehkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Salat sunnah menjadikan orang yang ada di hadapan kita untuk sebagai sutra. Kalau punggungnya boleh, tapi kalau berhadapan tidak. Pokoknya madoknya gak bawa salat sih kan. Tengok lo aja dokter ya kan. Tapi mungkin ketika dia sedang salat juga atau sedang berzikir, awak tidak dapat tempat lain barangkali yang bisa kita jadikan sutra. Kalau ada tempat lain yang bisa kita jadikan sutra, umpamanya dinding, tiang masjid, rak mushaf, itu jadikan. Tapi kalau tidak, maka insya Allah tidak mengapa.
dibolehkan. Tetapi ketika dia menghadap ke kiblatnya. Barangkali pertanyaan itu muncul, kan tadi tidak boleh sujud. Nah, sekarang ada. Oleh karena itulah kalau dia berhadapan maka tidak dibolehkan. Masih ibu. Nah, kalau sekadar untuk menjadikan sutra, orang yang sedang sholat juga atau berzikir maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya ada yang lain, lebih baik untuk mengambil yang lain itu. Iya. Ustaz? Yang selamat. Iya. Ada terjadi kecelakaan lalu semuanya meninggal kecuali ada anak kecil. Ada beberapa ungkapan yang salah di situ kadang. Di antara yang salah adalah ya mukjizat katanya. Itu salah. Karena mukjizat itu hanya untuk kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk mengokohkan keyakinan masyarakat dengan apa yang dia bawa. Tongkat bisa jadi ular, bulan bisa terbelah. Itu semua adalah bentuk dari mukjizat. Dan Islam mukjizat hanya untuk rasul. Nah, kadang-kadang yang tadi itu basawi mukjizat. Kadang gol Ronaldo-nya pun mukjizat juga. Nyu bola tu kau mai ha. Awe belok masuk, andai mukjizat golnya. Itu salah dalam istilah. Mungkin Anda tidak paham. Kalau dibawa kepada istilah yang benar dalam masalah tauhid, itu tidak bisa. Karena mukjizat hanya untuk rasul. Lalu bagaimana dan seperti ungkapan yang tadi itu? Yo dibantu oleh malaikat. Kenapa ke malaikat kita arahkan? Kenapa bukan Allah? Nampak dua malaikat dua bantu? Itu bisa-bisa salah juga kalau seandainya kita murni menyandarkannya kepada malaikat. Seharusnya alhamdulillah Allah menyelamatkan anak itu. Jadi langsung kita sebut Allahnya, yang kita puji adalah Allah, karena tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau paling-paling kan kok khawatir kita salah dalam memaknainya, dan itu bisa bermasalah dalam persoalan akidah. Yang lebih parah loh, kadang-kadang justru keselamatan pada orang-orang tertentu menimbulkan dia memunculkan kesyirikan. Apa contoh? Ada dulu pejekene yang kena dek patwi, ndak mati dah. Siapa nama saudara? Siapa? Ponari. Kan cito kan jenis itu, kena dek patwi, ndak mati dah. Tapi di sampingnya ada batu. Akhirnya batu ini justru malah menjadi batu jimat. Seharusnya syukuri keselamatan dia, karena dia tidak mati seharusnya mati. Jangan justru itu membuat kita terjebak pada perbuatan syirik. Aku batu tuh kalau dimandiin dia ayu tuh minum sehat doa. Nya do sugesti kalau perasaan awak sehat memang sehat loh bagi dia. Sugesti saudara kan? Jadi jangan justru sesuatu yang mengharuskan kita memperkokoh iman kita, menyandarkannya kepada Allah, tapi justru menyebabkan terjadinya kesyirikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sudah? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya, ada ilmu yang bisa kita terima, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.
Karena di sini berikan penjelasan illal ladzina amanu, apa pula maknanya? Wa amilus salihat, ada pula penjelasannya di dalam buku ini. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa kita dapatkan insyaallah pada pertemuan yang akan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.